perubahan yang terjadi akhir-akhir ini adalah banyaknya kegiatan yang tadinya dapat dilakukan di luar rumah, kini beralih dan terpaksa harus dilakukan dari dalam rumah. Halo Sobat Meliora, jumpa lagi dengan saya Susana Juwita dalam YouTube channel Bincang Meliora. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tips mengenai belajar online yang efektif. Salah satu perubahan yang terjadi akhir-akhir ini adalah banyaknya kegiatan yang tadinya dapat dilakukan di luar rumah, kini beralih dan terpaksa harus dilakukan dari dalam rumah, termasuk belajar. Hingga saat ini, sebagian anak belum dapat bersekolah seperti biasa lagi. Perubahan metode pembelajaran dari tatap muka menjadi belajar online merupakan tantangan tersendiri bagi banyak pihak, mulai dari siswa, guru, maupun orang tua. Saat melakukan pembelajaran online, para guru tentu tidak leluasa untuk memantau dan mengawasi para siswa satu persatu. Di sisi lain, para siswa juga perlu mandiri dalam belajar. Berikut ini ada tips belajar online yang efektif di rumah. Tips pertama, sediakan tempat dan ruangan khusus untuk belajar. Sebagian anak-anak mungkin memilih kegiatan belajar sambil rebahan di kasur. Berbaring di kasur memang nyaman, tetapi aktivitas pembelajaran yang dilakukan sambil tiduran di kasur dapat membuat badan terasa pegal dan konsentrasi menjadi buyar, atau bahkan malah tertidur saat belajar sambil rebahan. Apalagi bila kegiatan belajar dilakukan dalam waktu berjam-jam. Oleh karena itu, akan lebih baik jika orang tua menyediakan tempat khusus untuk belajar di rumah dengan kursi, meja, dan kualitas pencahayaan yang memadai agar putra dan putri kita dapat belajar dengan lebih nyaman dan lebih fokus. Sehingga, meskipun kegiatan belajar dilakukan dari dalam rumah, namun pembelajaran tetap dapat berjalan dengan baik. Tips kedua, buat rencana belajar. Kemampuan pengelolaan waktu perlu diajarkan dan dibiasakan sejak dini kepada anak-anak kita. Untuk anak-anak yang berusia di sekolah dasar, orang tua dapat membantu mereka membuat jadwal kegiatan belajar, sehingga kelak anak-anak dapat lebih mudah untuk merencanakan kegiatan belajarnya dengan efektif. Selain itu, anak juga dapat belajar untuk mencicil pengerjaan tugas sehingga beban tugas sekolah tidak terasa berat dan menumpuk dalam satu hari. Tips ketiga, siapkan semua hal yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas. Setelah menemukan tempat yang nyaman, orang tua dapat membantu anak untuk menyiapkan perlengkapan dan peralatan yang diperlukan selama kegiatan belajar online seperti alat tulis, gadget, dan buku-buku. Selain itu, pastikan juga koneksi internet berjalan dengan lancar, agar kegiatan pembelajaran online dapat berjalan dengan baik. Tips keempat, jauhkan benda yang membuat anak kurang fokus saat belajar. Belajar di rumah pasti tidak akan luput dari gangguan-gangguan yang membuat anak kurang fokus. Gangguan bisa datang dari televisi, mainan, atau smartphone. Rumah memang sejatinya adalah tempat yang tenang untuk beristirahat, sehingga bisa mengganggu fokus belajar. Karena itu, upayakan anak mengurangi akses ke kegiatan-kegiatan yang bisa mengganggu konsentrasi anak-anak selama belajar di rumah. Tips kelima, seimbangkan dengan aktivitas lain. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk menjaga suasana hati anak saat beraktivitas dari dalam rumah adalah mengkreasikan berbagai variasi kegiatan agar anak tidak merasa bosan. Cobalah untuk menyeimbangkan waktu belajar dan melakukan aktivitas lainnya yang melibatkan anak. Misalnya, olahraga, berjemur, berinteraksi dengan para anggota keluarga, baik yang dekat maupun yang jauh, dengan menggunakan berbagai fitur online yang tersedia. Selain itu, orang tua dapat mengajak anak untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan, seperti melakukan kegiatan yang mereka sukai, mengeksplorasi atau mempelajari suatu keterampilan tertentu, atau meminta bantuan anak untuk membantu mengerjakan pekerjaan rumah, mulai dari berkebun, menyiram tanaman,
hingga melakukan permainan interaktif seperti bermain monopoli, bermain ular tangga, bermain Uno, dan sebagainya. Tips ke-6, tetap terhubung dengan pihak sekolah dan para guru. Ingatlah bahwa peran orang tua bukanlah guru pengganti anak-anak. Oleh karena itu, orang tua diharapkan untuk dapat tetap terhubung dengan pihak sekolah maupun guru-guru untuk memantau kegiatan dan kemajuan anak selama pembelajaran online. Demikianlah tips-tips yang dapat saya sampaikan pada kalian kali ini. Like and subscribe YouTube channel Bincang Meliora agar Anda berkesempatan menyaksikan berbagai video menarik lainnya. Share linknya agar lebih banyak orang mendapatkan manfaat. Selamat mencoba ya Mams. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Salam Meliora.